Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tahu video-video berikutnya. Di video kali ini kita akan belajar melestarikan budaya dengan puisi rakyat. TV rusak jangan dipukul, nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah kumpul, mari kita mulai materi. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu kita kenali dulu puisi rakyat. Puisi rakyat dikenal dengan puisi lama atau puisi tradisional. Puisi rakyat ini terdiri dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan rima, panjang pendek suku kata, dan ada yang berdasarkan irama. Intinya, puisi rakyat atau puisi lama masih terikat oleh aturan-aturan tertentu. Sedangkan pada puisi baru, itu sifatnya lebih bebas atau tidak terikat. 3 jenis puisi rakyat yang akan kita pelajari pada semester ini, yaitu 1. Pantun, yang kedua syair, dan yang ketiga gurindam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pantun. Pantun merupakan jenis puisi lama yang hingga kini masih tetap populer di masyarakat. Pantun ini biasanya digunakan untuk acara formal maupun non-formal. Bisa juga untuk memulai suatu permainan atau sering kita lihat pada acara-acara televisi. Hal terpenting dari pantun adalah fungsi pembelajaran dan pewaris nilai-nilai yang tidak boleh hilang. Jadi, pantun ini berfungsi sebagai media penyampai pembelajaran lewat pesan yang ada pada pantun. Sebagai contoh, tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tak berdinding. Pada baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itulah yang menjadi isi atau pesan. Jadi, pesan yang ada pada pantun itu terletak pada baris ketiga dan baris keempat, sedangkan baris pertama dan kedua adalah merupakan pembuka atau sampiran. Ada beberapa fungsi pesan pada pantun. Yang pertama, untuk hiburan. Yang kedua, untuk memulai suatu permainan. Yang ketiga, untuk pengesahan kebudayaan sebagai alat pemaksa berlakunya norma-norma sosial. Yang keempat, sebagai alat pengendali sosial. Yang kelima, sebagai alat pendidikan anak atau masyarakat. Sedangkan yang keenam, sebagai alat untuk memprotes ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi banyak sekali ya fungsi pesan yang ada pada pantun. Perhatikan contoh berikut. Pergi ke laut untuk berlayar. Udaranya dingin seperti es. Kalau kamu rajin belajar, pasti kelak akan sukses. Isi dari pantun tersebut terdapat pada baris ketiga dan keempat, yaitu kalau kamu rajin belajar pasti akan mendapatkan kesuksesan. Jadi, setelah mengetahui isi atau pesan dari pantun tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tujuan komunikasi melalui pantun adalah alat pendidikan terhadap anak atau masyarakat. Jadi, pantun ini digunakan sebagai penyampai pesan positif kepada generasi muda agar giat belajar untuk mendapatkan kesuksesan. Lanjut, kita ke struktur dan kebahasaan pantun. Perhatikan pantun berikut. Pak tua duduk di kursi, tak lama ia tak bersuara. Jangan coba-coba korupsi, bila anak istri tak ingin sengsara. Keempat baris pantun ini disebut dengan bait. Jadi, dalam pantun, dalam satu bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik pantun. Yang kedua, makan durian di kebun tetangga. Setelah dibuka, banyak ulatnya. Jangan kau berbuat seenaknya, langgar KUHP masuk penjara. Pada struktur yang kedua, pantun itu memiliki baris atau larik.
Jadi dalam pantun itu terdiri dari 4 baris atau 4 lari. Makan durian di kebun tetangga itu berarti baris pertama atau lari pertama. Setelah dibuka banyak ulatnya, berarti baris kedua atau lari kedua. Jangan kau berbuat seenaknya, itu baris ketiga atau lari ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, langgar KUHP masuk penjara. Dan untuk kebahasaan, pantun itu juga menggunakan kalimat larangan. Contohnya pada pantun ini yaitu terletak pada baris ketiga, jangan, ditandai dengan kata jangan. Jangan kau berbuat seenaknya. Ini merupakan contoh penggunaan kalimat larangan pada pantun. Yang ketiga, pantun itu memiliki sampiran dan isi seperti yang dijelaskan pada awal tadi, yaitu sampiran terletak pada baris pertama dan kedua, dan isi atau pesan terletak pada baris ketiga dan keempat. Dan untuk kebahasaan berikutnya, perhatikan contoh berikut. Adik duduk di lantai dasar, duduk sambil kaki bersila. Patuhi undang-undang dasar, wujudkan nilai luhur Pancasila. Nah, pada kebahasaan berikutnya yaitu pantun menggunakan kalimat perintah. Contohnya pada baris ketiga dan keempat atau sebagai isi ini adalah perintah untuk mengajak masyarakat mematuhi undang-undang dasar dan mewujudkan nilai luhur Pancasila. Berikutnya, perhatikan contoh berikut. Memetik bunga hanya sekuntum, tercium wangi sekali baunya. Undang-undang dasar sumber hukum, mari kita bersama menaatinya. Nah, untuk kebahasaan berikutnya yaitu pantun menggunakan kalimat ajakan. Contohnya, pada baris keempat ditandai dengan kata mari, yang merupakan ciri penanda kalimat ajakan. Berikutnya, perhatikan contoh. Baris pertama, gelas pecah jangan dibuang. Baris kedua, lebih baik untuk tempat lilin. Baris ketiga, semasih engkau punya uang. Baris keempat, jangan lupa membantu si miskin. Nah, pada baris yang pertama dan yang ketiga itu menggunakan rima A. Sedangkan pada baris kedua dan keempat itu menggunakan rima B. Penggunaan rima A dan rima B ini merupakan ciri penanda untuk memudahkan kita ketika membuat sebuah pantun, di mana kita tahu bahwa bunyi yang terletak di akhir pada baris pertama dan baris ketiga itu harus sama. Perhatikan contoh berikut ini. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, janganlah mengharap pamrih. Nah, perhatikan pada baris kedua dan keempat. Di akhir kata sama-sama menggunakan kata yang hampir mirip bunyinya, yaitu perih dan pamrih. Nah, itu disebut dengan rima B. Kita menggunakan rima A dan B itu adalah untuk menandakan bahwa baris pertama dan ketiga itu harus sama bunyinya, sedangkan 2 dan keempat harus sama juga bunyinya. Nah, bunyi ini dapat kita lihat dari kata terakhir 1 sampai 3 huruf yang bunyinya sama. Jadi, untuk menandai bunyi yang sama, kita menggunakan rima A pada baris pertama dan ketiga dan rima B pada baris kedua dan keempat. Demikian penjelasan tentang pantun. Mari kita simpulkan bersama-sama dan mencari apa ciri-ciri pantun. Kalian bisa membuktikan pemahaman kalian tentang ciri-ciri pantun menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Cara menjawabnya yaitu memberikan tanda centang pada kolom ya jika pernyataan itu merupakan ciri dari pantun, sedangkan centang pada kolom tidak jika memang pernyataan itu bukan ciri dari pantun. Selamat mengerjakan. Semoga video kali ini bisa membantu pemahaman kalian tentang pantun. Demikian video kali ini, semoga mendatangkan banyak manfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.